di pastinya Jalan Gajah Mada, Kelurahan Rukun 5, lingkungan Sarajevo. Dan pastinya buat Anda, kaula muda dan juga seluruh teman-teman yang suka banget sama dunia fashion, suka banget sama dunia pakaian yang di sablon. Saat ini saya sudah berada di tempat yang pastinya memiliki usaha sablon, namanya adalah Vlog Flores Creativity, yang sudah ada di Jalan Gajah Mada, lingkungan Saraboro, ini Kelurahan Rukun 5. Ini keren banget. Saya akan bincang-bincang sama ownernya, yaitu ada Bapak Ahmad yang juga sebagai salah satu pengusaha muda dari Vlog Flores Creativity. Ya, dan ini sudah ada di tempat Vlog Flores Creativity. Bisa langsung dilihat banyak sekali sablon baju dan juga hasil dari abang Mas sendiri, ini sangat luar biasa. Jadi buat kamu, saya rekomendasikan mau di baju yang mau di sablon dengan gaya apapun, dengan style apapun, bisa langsung bersama dengan Bang Ahmad di Vlog Flores Creativity, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Rukun 5. Oke deh. Assalamualaikum Bang. Terima kasih Abang untuk waktunya. Saya lihat ini keren sekali Bang bajunya ya. Iya. Oke, namanya Vlog Flores Creativity Bang ya. Flores Kreatif. Flores Kreatif. Ya. Oke deh Abang. Tadi lagi ngapain Bang? Lagi nyablon baju untuk local brand. Local brand ya. Iya, local brand NDSP. Oke, local brand. Ya. Pastinya ini kencang banget ya pastinya. Saya lihat juga di sini ada Zeda Zamba, terus Iya. ada juga bertuliskan banyak sekali ya. Kalau untuk satuan itu tidak ada yang satu hari, ada yang 2 jam, Oke. ada yang 1 hari. Tergantung dari tinta yang dia mau. Oke Ya, deh. kadang kalau untuk yang cepat itu pakai DTF. DTF, DTF itu direct to film. direct to film. Iya. Oke deh. Nah, Untuk itu bisa 1 jam saja. 1 jam. Iya, bisa. Untuk keunggulan sendiri, untuk tintanya sendiri, pesan lebih lama atau dia lebih ekspres? Gimana kualitasnya? Kualitasnya tetap bagus. Tetap juga paten ya. dia? Nah, tetap paten. Cuma kalau yang untuk pemesanan yang banyak, kita pakai tinta plastisol. Oke. Pakai tinta plastisol itu tintanya lebih bagus dan Wih, kencang, lebih bagus dia. Jadi buat semuanya, ini tentu kita rekomendasikan ya. Ini contohnya nih, kayak satu tuliskan Zeda Zamba ya. Ini luar biasa banget. Dan kainnya pun saya lihat kainnya ini halus sekali. Ini kain dari kain bahannya dari ini sebenarnya produk dari luar negeri. produk luar negeri. Oke. Ya, ini baju Gildan, brand dari Amerika. US. Brand Amerika Gildan. Ya, cuma kalau untuk Asia produksinya di Bangladesh. Oh, di Bangladesh. Jadi kita harus impor dari Bangladesh ke Indonesia, baru kita bisa beli di sini. Oh, luar biasa ini ya. Oke, kalau saya lihat pun ini suasana ataupun bahan yang dipakai oleh orang-orang kita tropis kan. Iya. Kita suasana tropis panas juga kan. Dengan kain ini, dengan kain berbahan ini dan brandnya Gildan ya. Ini luar biasa karena dingin sekali. Jadi kita nggak akan gerah. Jadi nggak akan gerah kalau kita mau gerak kemana gitu ya. Kepanasan juga dia selalu fleksibel bajunya. Iya. Itu yang paling Sesuai unggul. dengan iklim kita. Betul, sesuai iklim. Ini luar biasa dari Bapak owner ini. Dia udah ngerti iklim di ND, topografinya di ND. Terbesitlah membuat satu usaha yang sangat luar biasa ini. Itu luar Iya. biasa. Bang, ini kalau untuk permintaan mereka sendiri, Bang, pastinya ya dikenakan berapa nih, Bang? Harganya sangat bersahabat pastinya. Iya, harganya tidak terlalu mahal juga sih. Bersahabat ya. Kalau dilihat dari kualitas kain, terus dengan kualitas tinta print, tinta sablon, itu untuk harga satuan itu biasanya 120. 120.000. Oke. Iya. Bahan yang premium. Ya, Gildan premium berarti Gildan itu dia kerapatan benang di bajunya itu 24S. 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 Oke. Jadi ya itu kita pakai yang lebih tebal sih. Oke, Tapi jadi dia tetap adem. tetap adem. Emang Enak. iya, saya pegang tadi kainnya adem sekali. Semalam juga sudah dirasakan oleh presenter kita, ada host Cleo, pastinya udah pakai baju katanya dingin sekali Bang bajunya. Enak, enak sekali. Untuk ukuran sendiri tergantung request kah dari Iya. klien ya? Ukuran itu tergantung dari klien. Kalau dia mau yang paling kecil tuh XS, Oke. extra small, terus small, medium, large, extra large, double, extra large. Oh, jadi sesuai yang Iya, pas ya. sesuai request. Ini namanya film. Film ini, nah, di blok ini sebelum ditaruh film itu
Kita taruh foto emulsion nih yang warna biru ini. Oke. Nah, ini contohnya ini foto emulsion. Oh, luar biasa. Biru dia. Biru ada, kuning ada, terus purple juga ada. Ini kita sapu di sini, kering, terus prosesnya ini ditempelkan di bawahnya. Oh, pastinya di sini sistem by request, tergantung request dari teman-teman semuanya mau sablon bentuk apapun. Dan kainnya pun ini di sini bahannya itu sangat quality, sangat berkualitas. Jadi nggak usah khawatir soal kualitasnya, bisa langsung di request. Oke, jadi seperti ini. Begini. Jadi buat semuanya, kembali kami dari Maizuri Production langsung dari on the spot, Jalan Gajah Mada Rukun 5, lingkungan Sareboro. Kami rekomendasikan semuanya untuk bisa langsung datang rame-rame ke Vlog ya, Flores Kreatif. Sablon di sini untuk bisa langsung pesan, bisa langsung belanja. Tapi ingat dengan protap yang jelas, dengan protokol kesehatan, pakai masker. Tadi saya tidak pakai masker baru lepas ini ya, biar nggak terbata-bata ngomongnya. Ini luar biasa banget ya Bang ya. Terima kasih Bang waktunya Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya Bang. Saya udah ngulik, udah bongkar-bongkar seperti apa di sini, dan pastinya ini hasilnya keren banget. Dan selanjutnya kalian bisa langsung dapat melihat dan juga langsung dapat menyimak ulasan jelasnya di studio bersama dengan rekan Cleo Lucina di Studio Podcast. Oke guys semuanya, kembali lagi bersama Cleo, dan pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Abang Ahmad. Halo Abang, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, jadi Abang Ahmad ini merupakan salah satu pengusaha sablon di kota ND. Dan beliau juga punya experience hidup yang luar biasa, dan mungkin sudah survive juga panjang ya dengan kehidupan gitu. Oke, untuk Abang Ahmad sendiri, kalau sekarang buka usaha sablon, Cleo boleh tahu nama usaha sablonnya apa? Oh, namanya itu Vlog Sablon. Vlog Print Sablon. House sebenarnya. Vlog Print House. Iya. Vlog itu mungkin ada filosofi dari nama itu. Vlog itu sebenarnya kepanjangan dari Flores Kreatif. Oh, Flores Kreatif, Yeah. kemudian disingkat jadi vlog gitu. gitu. Jadinya Yeah. Vlog Print House. Oke, kalau untuk sablon sendiri, kira-kira sudah berapa lama nih Abang Ahmad menekuni dunia sablon menyablon? Itu sebenarnya dari belajar sablon itu dari tahun 2002. 2002, wow, sudah 19 tahun kurang lebih berarti ya, oke. Lumayan lama juga. Nah, tetapi Cleo dengar-dengar katanya Bang Ahmad ini sebenarnya dari tahun 1996 itu merantau ke Bekasi, Iya. dan kemudian baru menetap di ND lah untuk saat ini Yes, gitu. iya. Kalau boleh tahu kurang lebih berapa lama menetap di ND? Di Ende sebenarnya pulang pergi sih. Cuma kali ini waktu itu kan ada corona itu tahun 2020. Yes. Terus bisnis agak down sedikit ya di Bekasi. jadi membuat keputusan untuk pulang gitu. Lebih baik saya di kampung saja, mungkin bisa buka sablon di kampung, Oh gitu. maksudnya di Ende. Berarti ini kurang lebih baru sekitar 1 atau 2 tahun ya membuka usaha Belum sampai, sablon ini di ND. Belum sampai. baru sekitar 7 bulan. Oh oke, berarti termasuk salah satu pendatang baru nih Iya. di ND gitu. Oke Abang, sebagai pendatang baru di ND, kira-kira bagaimana Abang menanggapi persaingan yang ada di ND? Karena kalau setahu Cleo mungkin tempat sablon di ND sudah cukup banyak saat ini gitu. Ketika masuk dan menghadapi persaingan yang banyak itu seperti apa sih? Bagi saya begini, kalau dalam bidang sablonan ini kan, dia atas dasar kepercayaan orang gitu. Iya, Atas betul. kualitas yang kita miliki gitu. Dari kualitas sablon, dari tinta yang kita pakai, hasilnya bagaimana, ketahanannya bagaimana. Dari situ kita akan membuat orang trust kepada kita kan. Yes. Orang kepercayaan kepada kita, dan mereka sendiri tahu kan bagaimana cara untuk memilih. Maksudnya di tempat sablon mana yang kualitasnya bagus begitu. Jadi bagi saya persaingan itu sih, ya itu bagus juga sih. Ya bersaing secara sehat saja ya, gitu. begitu. Oke. Nah, kita tadi sempat
Abang Ahmad berbicara mengenai kualitas tinta sablon dan lain-lain gitu. Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu, dan salah satunya juga Cleo gitu. Iya. Cleo juga salah satu orang yang mungkin suka dengan fashion dan lain-lain. Tapi kita coba bagi pengalaman sedikit nih Abang kalau boleh, Ya, bisa. mengenai tinta-tinta sablon atau tipe-tipe sablon gitu. Iya, benar. Tadi Cleo dan Abang Ahmad sudah sempat mengobrol sebentar, dan sudah ada beberapa nih yang mau Cleo tanyakan. Oke. Abang, yang pertama di sini ada rubber dye. Rubber dye, Itu seperti apa kira-kira? Rubber dye itu dia sebenarnya rubber itu kan karet gitu. Yes. Dia berbasis air, cuma campurannya karet sama tepung. Karet sama tepung. Iya, jadi ada lemnya sekalian di situ. Jadi kalau bagi saya dulu pernah tuh pakai rubber dye. Ada supplier yang bisa kasih kita kualitas rubber tuh yang bagus. Jadi hasilnya kita tetap bagus. Dulunya bagus sih sebenarnya. Cuma akhir-akhir ini rubber dye kebanyakan dia tidak bertahan lama. Oke. Sebab dia basisnya air. Terus kualitas dari campurannya itu kadang-kadang berubah-ubah. Jadi ada orang yang mau untungnya lebih, kualitasnya diturunkan sedikit. Jadi kesannya kepada Hasil sablonan hasil kita sablonan gitu. kita. Jadi customer kadang tidak percaya kita itu kadang. Kenapa yang dulu tuh bagus Bang bisa bertahan 1-2 tahun gitu ya. Tapi sekarang rubbernya cuma bisa bertahan 3 bulan. Selepas 3 bulan semua merekah. Kadang ada yang turun, semua jatuh apa semua warnanya. Kadang jadi tepung atau apa begitu kan. Jadi bagi saya sih kalau rubber untuk waktu sekarang ini saya tidak pakai. Saya tidak gunakan lagi rubber dye itu. Soalnya saya lebih memilih kepada kualitas yang lebih bagus dari rubber dye, seperti plastisol. Nah, plastisol itu dia basisnya minyak. Oke. Kalau tinta plastisol itu dia bisa disimpan lama. Maksudnya apabila kita sudah selesai sablon satu desain gitu, jadi bloknya itu kita bisa simpan 1-2 bulan, dia tidak bakalan kering dan tersumbat. Kalau rubber dye jangankan 3-4 bulan, 1 jam saja sudah tersumbat. Kalau rubber dye kita harus bikin blok baru. Berarti rawan. Iya, dia kontras sekali di situ. Jadi bagi saya banyak untungnya sih pakai plastisol berbanding dengan rubber dye. Soalnya rubber dye itu untuk kualitas yang sekarang ini bagi saya kurang bagus. Sudah kualitasnya sudah menurun. Jadi kalau pakai rubber dye, pakai itu plastisol, kualitasnya lebih tahan. Dan itu udah dari dulu sih kalau bagi saya plastisol itu untuk orang yang menjaga kualitas dia pakai plastisol. Oke. Kemudian ada discharge. Oh iya, discharge. Discharge itu seperti apa, Bang? Discharge itu ya saya juga pakai discharge sekarang ini. Ada customer yang mau discharge. Discharge itu kualitasnya itu sangat bagus itu. Dia itu sebenarnya cara sablonnya itu kan, konsepnya itu dia cabut warna baju. Iya. Cabut warna baju, dia masukkan warna tinta. Di Warna baju baru. itu. Warna baru. Kalau warna bajunya warna hitam. Karena kalau kita masukkan warna lain, warna hitam itu dicabut warnanya dulu, jadikan warna asli kembali seperti putih gitu. Terus warna merahnya dimasukin dan tidak ada rasa sedikit pun di situ. Guys, kalau gelap itu bajunya dia tidak rasa itu ada sablon atau tidak. Oh, Dia betul-betul I meresap. see. Ada kan pernah Iya. yang kayak gitu ya. Itu juga saya bikin sekarang. Sebenarnya saya itu lebih suka buat yang discharge itu. Discharge. Cuma mungkin itu memerlukan teknik yang lebih rumit dan pengerjaan yang lebih sulit juga, atau tidak? Dia sebenarnya dia tidak terlalu sulit, cuma tidak
orang tidak mau mengambil resiko. Karena waktu kita mencampurkan dye itu dengan warna itu, kadang warnanya jadi berubah-ubah. Ya, kadang merahnya berubah ke merah. Biasanya merah ini terang sekali, tiba-tiba kita bikin lagi yang lain, yang kali berikutnya dia jadi agak gelap. Jadi kan orang tidak mau mengambil risiko untuk itu. Tapi saya sudah biasa dengan itu, mungkin sudah sekitar 6-7 tahun itu. Saya untuk sablon discharge kalau plastisol memang sudah lama, lebih lama dari itu. Kemudian ada tinta plastik. Oh, tinta plastik. Tinta plastik. Itu seperti apa? Tinta kira-kira? plastik itu untuk sablon kresek tuh, tahu? Yang ada tulisan. Oh, iya. Ya, untuk sablon kresek, sablon cup minuman itu. Oh, jadi Minuman. bisa juga nih mau Iya. sablon cup minuman, Bisa. kantong kresek. Iya. Jadi teman-teman, ini kita sekalian promosi nih ya, Iya, Bang. iya. Buat kalian semua yang mungkin lagi ada planning untuk membuka usaha atau lagi mau ada kegiatan bakti sosial dan lain-lain, boleh sekali untuk mampir ke apa tadi? Vlog Print House. Vlog Print House. Bertemu sama Abang Ahmad yang baik hati ini dan kalian akan menemukan solusi, teman-teman. Oke, ini jadi Cleo mau sedikit pintar dulu deh. Sekarang Cleo lagi pakai baju dari Vlog Print House juga. Ini My Zero Production. Jadi ini baju dibawakan sama Abang Ahmad tadi dan bahagia sekali kita kru di sini dibawakan baju yang ini enak dipakainya, nyaman. Iya. Terus Cleo kan termasuk gemuk nih ya ceritanya, cuma masih masuk di size S. Oh iya, ini baju sebenarnya baju dari luar negeri sih. Baju dari luar negeri. Baju impor. Ini Gildan ini brandnya US. Brandnya Amerika. US, brandnya Cuma apa? Gildan. Oh Gildan. ya. Jadi di kios saya itu, saya cuma adakan baju yang seperti ini, yang Gildan, atau ada satu brand lagi New State Apparel. New State Apparel. Nah, itu semua produk-produk impor. Jadi di situ standar kualitasnya itu sudah terjaga gitu. Oh QC iya. checknya itu sudah pas gitu maksudnya. Oke. Abang, Cleo mau sedikit bertanya nih. Oh, Emang dari tadi sudah tanya sebenarnya ya. Oke. Ini adalah brand luar. Iya, brand Dalam luar. arti ini diimpor dari USA. Nah, mungkin pemerintah sekarang lagi mencanangkan program Cintai Produk Indonesia gitu. Iya. Kenapa Abang lebih memilih menggunakan produk luar dibandingkan produk lokal? Ini pertanyaan ini berat juga. Jadi begini ya, kita bagi saya itu lebih mementing pada kualitas. Standar kualitas yang kita perlukan adalah di mana customer kita tidak komplain tentang ukuran baju, kualitas baju, dan ukurannya tidak berbeda-beda waktu kalau dia pakai. Saya pernah pakai produk Indonesia kan, produk kita sendiri. Kita kan biasa ordernya online gitu. Jadi pada orderan pertama contohnya ya, kita dapat yang ukurannya tuh biasa standar S, M, L, XL, double XL gitu ya. Orderan kedua, kadang-kadang ukurannya berbeda. Yang S-nya kadang terlalu lebar gitu. Ada yang terlalu pendek. Jadi ukurannya tidak itu konsisten, tidak gitu. Oke. Jadi di situ kita berhadapan langsung dengan customer. Customer itu komplain ke kita. Jadi kita rasa bagaimana ya? Serba salah bang, kenapa itu dulu M-nya itu pas sekali, sekarang M-nya malah jadi kecil. Ini M jadi besar. Oh Nah, ya. gitu kan. Jadi takut kita nanti kan hilang kepercayaan dari customer kita. Jadi kebetulan dulu juga saya sering pakai baju Gildan ini dan saya tahu kualitasnya bagaimana kan. Jadi ya tidak apa-apa lah. Harganya memang agak mahal sedikit, cuma untuk long termsnya itu insya Allah dia terjaga Iya, kualitasnya. Nilai barangnya itu loh, maksudnya kayak nilai pakainya itu tinggi. Iya. Karena
kalau orang bilang ada harga ada kualitas, gitu. Jadi kalau Abang Ahmad ini tipikal orang yang lebih mementingkan kualitas dibandingkan harga. Karena kalau tipikal penjual atau pengusaha sekarang kan berbeda-beda ya, Bang ya. Ada yang lebih pentingkan harga. Kayak meskipun murah, yang penting pelanggannya kesini semua gitu. Ada yang mementingkan kualitas, kayak meskipun mahal, yang penting kualitas barang saya oke. Nah tapi tetap kembali lagi ke yang kita bahas pertama, tergantung rezeki masing-masing gitu. Karena pembeli juga pasti punya pilihan sendiri. Punya pilihan masing-masing. Dia tahu apa yang terbaik buat dia. Dari sekian banyak usaha nih Abang, atau dari sekian, kalau sablon mungkin ini juga bisa dikatakan sebagai jelmaan sebuah kesenian gitu. Kayak lukisan tetapi dicurahkan di atas baju. Luahan kreativitas dari manusia yang dilahirkan begitu. Dan dengan teknologi yang sudah lebih tinggi tentunya. Nah, kenapa memilih sablon? Kenapa memilih sablon? Atau printing lah istilahnya. Printing. Pertama dulu tuh sebenarnya saya agak susah sih kalau di sablon bagian printing. Sebab kita akan berhadapan dengan komputer. Kita akan berhadapan dengan macam-macam hal yang baru. Itu kalau sablon itu bukan sekedar sablon saja. Dari A sampai Z-nya itu banyak perkara, banyak hal yang kita harus tahu di situ. Harus benar-benar ngerti baru bisa sablon sebenarnya. Untuk jadikan suatu kualitas yang bagus kan. Cuma pertama kali saya belajar itu memang saya rasa kayak susah sekali. Apalagi kita waktu itu kan kita tidak tahu komputer ini gimana. Lama-kelamaan saya berteman dengan satu desainer teman saya. Dia yang mengajarkan saya. Pertama saya lihat dia pakai aplikasi Photoshop, Illustrator, semua kan. Jadi saya lihat dia, oh ini ternyata nih bagus juga ini. Dari situ timbul niat saya untuk kembali, lebih baik saya belajar kembali sablon gitu, gimana caranya itu. Saya belajar dulu, belajar desain komputer apa semua gitu kan. Sampai saya benar-benar sudah bisa untuk ngedit gitu kan, ngedit. Terus saya belajar lagi di bagian sablon, tambahkan lagi apa yang bisa dipelajari gitu kan. Nah akhirnya saya rasa sudah bisa, jadi saya buka sendiri gitu. Saya mulaikan usaha begitu. Jadi sebenarnya bermula dari sebuah ketidakmungkinan yang terlintas gitu ya. Oke. Ya teman-teman semua, kalau kalian dengar banyak sekali cerita yang didapatkan, dan itu juga yang menjadi salah satu perjalanan dulu ke Bekasi, merantau di sana, buka usaha di sana, kemudian karena COVID ya memang bukan cuma Abang Ahmad, Cleo dan semuanya juga pasti terkena dampak gitu. Jadi putuskan untuk kembali ke kampung halaman dan lebih baik saya mencoba peruntungan di sini gitu. Jadi itu ngobrol-ngobrol santai kita sama Abang Ahmad pada malam hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Dan jangan lupa buat kalian yang mau sablon, entah itu baju, hoodie, atau apapun, atau plastik, cup minuman, pokoknya bisa gelas, langsung istilahnya diskusi dulu nih sama Abang Ahmad, kira-kira gimana nih gitu. Nanti kalian boleh langsung aja follow Instagram Vlog Print House. Jadi vlog pakai C, pakai C. Terus nanti langsung saja ditulis di description box, akan dicantumkan juga kontak personnya supaya kalian bisa langsung menghubungi Vlog Print House atau Abang Ahmad gitu. Oke Abang Ahmad, terima kasih banyak waktunya untuk malam hari ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Insyaallah. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa lagi.